Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Basi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, inilah kami umat-Mu yang bersepakat di dalam nama-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar dan renungkan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 3 yang berbunyi, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Dan bagian yang kedua dari Filipi 3 ayat 9 yang berbunyi, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang saling melengkapi dan menghantar kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merujuk pada ayat introitus minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 2, di sana kita diingatkan kembali sebuah perintah dan juga sebuah seruan hati yang penuh dengan syukur. Jiwa kita sebagai manusia seringkali lupa. Kita cenderung fokus pada masalah dan kekurangan sampai-sampai kita lupa melihat betapa banyak hal yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Acap kali kita lupa dengan nafas yang masih Tuhan berikan, untuk makanan yang Tuhan sediakan di atas meja, atas keluarga yang penuh dengan warna, yang saling mengasihi dan saling memberi kita penopang, dan juga bahkan kesehatan yang kita nikmati sampai saat ini. Dan hari ini sesungguhnya kita diajak untuk berhenti sejenak merenungkan betapa banyak kebaikan Tuhan, bukan sekedar mengingat berkat-berkat Tuhan yang besar, tapi juga menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang seringkali kita anggap remeh. Dengan mengingat atas kebaikan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan pujian dan syukur. Dan kita boleh melihat dan merasakan bagaimana Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menapaki kehidupan. Karenanya dalam bacaan kita hari ini Mazmur 111 ayat 3 mengajak kita untuk merenungkan kembali betapa besar kebaikan Tuhan. Kita diajak untuk melihat pekerjaan yang agung dan kebenaran Allah yang abadi. Pekerjaan Tuhan yang tidak hanya sebatas memberi makan atau menyembuhkan, tapi juga mencakup penciptaan alam semesta yang menakjubkan dan rencana keselamatan yang sempurna atas kehidupan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu adalah kudus dan adil. Tindakannya tidak pernah salah dan janjinya tidak pernah gagal. Kebenarannya adalah sebuah fondasi yang kokoh ketika dunia di sekitar kita yang terasa begitu tidak adil dan tidak pasti, penuh dengan keraguan-raguan, kita masih tetap mampu bertahan dan berpegang pada kebenaran Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Keagungan dan kebenarannya adalah alasan menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa mampu memuji dan bersyukur dalam segala keadaan kehidupan yang kita jalani. Sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan kedua Filipi 3 ayat 9, Paulus mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah. Paulus menuliskan bagian ini karena dia menyadari bahwa semua usahanya untuk menjadi benar di mata Tuhan melalui perbuatan baik atau ketaatan pada hukum Taurat itu akan menjadi hal yang sia-sia. Paulus menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bisa berdiri benar di hadapan Tuhan adalah melalui iman yang penuh kepada Kristus. Kebenaran dalam Mazmur 111 ayat 3 menjadi sifat Allah yang hakiki yang kemudian diwujudkan dalam diri Kristus yang diberikan kepada kita melalui iman. Kita tidak bisa mendapatkan kebenaran itu dengan usaha, dengan kebaikan, dengan kesalehan kita sendiri. Kita hanya bisa menerimanya sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Karena itu,
menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, bagaimana kita mengingat bahwa hidup di dalam iman kepada Kristus adalah hidup dalam anugerah. Dengan demikian maka kita diingatkan 3 hal untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah. Yang pertama, mengingat dan selalu percaya akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan kebetulan. Tuhan selalu menaruh kebaikan demi kebaikan tanpa memandang rupa dan wajah. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu berasal dari Allah yang adil dan Allah yang kudus dan agung adanya. Dia selalu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk hidup di dalam naungan kasih-Nya bersama dengan pertobatan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk memahami bahwa kebenaran Allah yang sempurna, yang memungkinkan kita untuk mendekat kepadanya, diberikan kepada kita melalui iman percaya kepada Kristus Yesus. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam iman adalah hidup dalam anugerah Allah yang besar. Hidup yang berjalan dalam sebuah peta perjalanan di mana kita terus-menerus mengingat kebaikan Tuhan, bersandar pada kebenarannya, dan bersuka cita karena kita telah dibenarkan di hadapannya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena iman kita kepada Kristus. Kiranya kasih Allah senantiasa menolong kita untuk selalu mengingat, merasakan, dan mengalami perjumpaan dalam kebaikan demi kebaikan yang Tuhan tebarkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, hari ini kami belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami belajar untuk bersandar hanya kepada Allah yang agung dan adil. Allah yang senantiasa menaruh dan menuntun serta menyertai, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu memberikan semuanya indah dan baik. Karena itu ya Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada tuntunan dan penyertaan-Mu. Biarlah kasih Allah senantiasa menolong dan menopang kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat berkarya, selamat menikmati kebaikan Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.